Bahasa Yunani yang terdiri dari kata morfus. Morfus ini merupakan suatu wujud atau bentuk, dan logos itu merupakan ilmu. Jadi morfologi itu sendiri diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Yang mana fungsi dari morfologi itu adalah mengidentifikasi tumbuhan secara visual, yang mana nanti kita dapat mengenali untuk identifikasinya secara oleh mata, dan itu diartikan sebagai diidentifikasinya sebagai sejarah dan perkembangan teknologi awalnya dari tahun 1780 oleh penemu Johann Wolfgang von Goethe, atau sering disebut dengan peneliti tumbuhan yang berbunga ini menunjukkan keragaman, artinya berbagai macam tumbuhan memiliki bunga yang berbeda-beda, tapi dalam bentuk rancangan dasar itu memiliki keragaman dalam bentuk yang utuh, yang disebut dengan rancangan dasar Bauplan. Jadi meskipun bunganya itu dalam berbeda tumbuhan itu berbeda-beda ya bunganya, tapi dia terbentuk dalam suatu ada yang mendasari gitu keragaman tersebut. Lalu untuk dilengkapi oleh penemu namanya Walter Zimmermann, orang Jerman yang sepertinya misalnya ini ada Zimmermann. Dia ini hanya menerima kelompok secara alami terbentuk melalui evolusi serta berasal dari nenek moyang yang sama. Lalu tahun 1950 penemu yang bernama Agnes Arber itu dilengkapi kembali. Dia itu mempublikasikan mengenai pengelompokan dari tumbuhan yang berangkat dari pandangan bahwa perkembangan tumbuhan akan terjadi terus-menerus. Ini hampir sama dengan penemu Walter Zimmermann yang mengangkat mengenai evolusi mengenai tumbuhan. Dari ketiga penemu tersebut itu disimpulkan bahwa tumbuhan merupakan organisme yang berkembang melibatkan aspek dasar botani, yaitu morfologi, dimensi, fungsi, dan anatomi, di mana fungsinya pun berkembang selaras dengan evolusi organisme moyangnya. Tadi penemu Goethe ini ternyata dia membuat sebuah karya yang dipublikasikan pada tahun 1978. Nama karyanya yang disebut dengan The Metamorphosis of Plants, mengusung konsep Orb plants, ya, di mana konsep Orb plants ini merupakan suatu mengartikan bahwa tumbuhan adalah makhluk paling aneh di dunia, tapi dapat diterima eksistensinya secara logis, dan juga keberadaannya itu ada gitu ya. Jadi bukan hanya sekadar imajinasi yang sia-sia. Nah, pada studi genetika ya tadi bunga itu beragam, menunjukkan bahwa tampaknya terdapat suatu gen tunggal yang memicu munculnya bunga. Jadi ternyata meskipun bunganya tadi dalam tumbuhan itu berbeda-beda, ternyata ada suatu gen yang memicu munculnya bunga dalam suatu tumbuhan. Untuk kelompok morfologi struktur tumbuhan yang berimplikasi upaya untuk menginterpretasi berdasarkan kesamaan asa dan tujuan, di mana fokusnya itu terhadap tadi morfologi secara visual, artinya berarti bentuk dan susunan luar dari tumbuhan saja. Ada dua golongan tumbuhan yang menjadi bahasan morfologi, yaitu ada Pteridophyta, tumbuhan beku, dan juga ada Spermatophyta atau tumbuhan yang memiliki biji, menghasilkan biji.
Ini ada diagram bagian tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi dua, ada perakaran dan juga ada tajuk. Ya. Untuk perakaran itu terdiri dari ujung akar atau apek, kemudian ada batang akar, corpus radix, akar atau kolom. Begitu pula ada daun, daun ini bagi menjadi dua, ada helai daun dan juga ada tangkai daun. Nah, daun dan akar itu merupakan vegetatif dari tumbuhan. Ya. Nah, akaran tadi daun, batang, dan juga bunga itu masuk ke dalam bagian dari tajuk dari tumbuhan. Bunga ini masuk ke bagian dari reproduksi dari tumbuhan. Dalam bunga ini apa yang dipakai untuk bereproduksi? Putik atau benang sari? Benang sari. Benang sari. Biasanya dibantu oleh apa, Anissa? Panas, Bu? Udara? Kalau udara bisa, kemudian oleh serangga pun bisa ya. Jadi benang sari itu berproduksi bisa dengan udara maupun dengan serangga. Salah satunya adalah limbah. Ada bagian pokok dari tumbuhan yang terdiri dari 3 bagian, ada akar, radix, ada batang atau kalis, dan juga ada daun atau folium. Selain ada bagian pokok tumbuhan, ada juga organ sekunder di dalam tumbuhan, yang mana itu adalah bentuk dari modifikasi bagian-bagian pokok tumbuhan. Ada kuncup, ada bunga, ada duri. Contohnya duri itu ada di bunga mawar ya. Kemudian ada alat pembelit. Alat pembelit ini biasanya terhadap tumbuhan-tumbuhan yang merambat. Ada umbi, ada rimpang, ada umbi lapis. Nah, ada juga alat tambahan lain atau alat pelengkap yang mana ukurannya itu akan lebih kecil dan juga lebih halus. Disebut dengan organa aksesorika. Nah, contohnya seperti rambut, sisik, lentisel, ya. Ada juga alat-alat hara, di mana alat hara ini yang berkaitan dengan pencarian dari hara untuk tumbuhan dan juga penyerapannya yang berguna untuk makanan bagi tumbuhan sehingga menghasilkan satu energi di dalam tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, yang mana perannya itu dia akan contohnya seperti akar, dia akan mencari sumber makanan untuk tumbuhan, dilakukan penyerapan dan dialirkan menuju batang, daun, bunga, dan juga buah. Ya, dicukupkan untuk materi yang pertama. Ada yang ini. Ini kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang kedua. Oke, untuk materi yang kedua, kita akan membahas mengenai organ tumbuhan tingkat tinggi. Nah, untuk tumbuhan tinggi yang dua ada Rhodophyta atau tumbuhan pakuan, ada Spermatophyta di mana tumbuhan ini memiliki biji. Ya. Bijinya juga ada dua jenis nih, ternyata ada biji yang terbuka atau gimnospermae, dan juga ada biji yang tertutup atau endospermae. Untuk biji yang terbuka itu contoh-contohnya ada di tumbuhan pakis, tumbuhan pinus, melinjo, dan juga inggo. Untuk biji yang tertutup itu dibagi menjadi dua, ada biji yang di satu dan ada biji yang di atau monopil dan juga di kupil. Kenapa disebut tumbuhan tingkat tinggi tadi? Karena dia memiliki struktur dari akar, batang, buah, artinya dia memiliki struktur yang konkret gitu ya, atau bagian-bagian tumbuhan yang konkret. Seperti tadi terbuka dan biji tertutup atau gimnosperma dan angiosperma. Ciri-ciri dari gimnosperma itu menyerupai semak, tapi juga bisa pohon, terus batangnya berkayu, cabang. Bijinya tidak berada di dalam buah,
Gimnosperma contohnya seperti Plantinus kan ya. Kalau kita sering main ke apa namanya ke daerah yang ada Plantinus, si bijinya itu berada di luar, nggak ada di dalam seperti kayak buah mangga gitu ya. Lalu tidak memiliki bunga sesungguhnya. Alat kelaminnya tunggal, penyerbukannya dan daunnya berupa daun jarum atau sisik berlebar. Untuk Gimnospermae, ciri-cirinya yaitu batang biji berbunyi suatu buah, lalu memiliki bunga, batangnya berkayu dan cabang, daunnya lebar, tunggal dan majemuk, dan pergelangan daunnya berkayu. Untuk Gimnospermae sendiri, dibagi menjadi 4 yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ada Sikadinae, ciri-cirinya yaitu menyerupai pohon kelapa. Bentuk batangnya seperti tiang, daun majemuknya mirip, majemuk artinya dalam satu tangkai itu terdapat beberapa daun ya. Lalu Ibu, mohon maaf. Suaranya kurang jelas, Bu. iya. Terdengar tidak? Oh, masih kurang, Bu. Halo, halo, jelas? Terdengar jelas? Halo, cek, cek, halo, cek, terdengar tidak? Halo, terdengar suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjutkan ya. Tadi daunnya tersusun berjejer di ujung batang, daunnya mudah menggunung, dan biasanya strobilusnya berumah satu. Oh, ternyata strobilusnya itu memiliki jantan dan betina, artinya dia memiliki alat kelamin ganda ya. Contohnya seperti Zamia, kemudian Microrhizas, dan juga Dion species. Ada Coniferae di mana ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang berkayu besar, bentuk daun jarum, lalu strobilusnya kalau yang betina itu lebih besar dibandingkan dengan strobilus jantan. Lalu strobilusnya terletak di ketiak daun, contohnya seperti lalu ada Gnetinae. Gnetinae ini ciri-cirinya yaitu berumah dua, memiliki cabang banyak, dan ada juga yang tidak bercabang, tulang daunnya menyerip, dan juga bunganya tersusun berkarang. Untuk Gingoinae, ciri-cirinya itu dia berumah dua, seperti kipas dengan tulang daun yang menyerupai rusuk yang menonjol. Talas ya. Nah, tadi membahas angiosperma. Angiosperma kan dibagi-bagi menjadi dua ya. Ada dikotil dan juga ada monokotil. Nah, dikotil dia ternyata daunnya, baik daunnya, batangnya, bunganya, dan juga akarnya itu berbeda-beda ya. Untuk yang dikotil, di mana pertulangannya itu menyerip dan menjadi. Untuk batangnya dia memiliki kambium dan juga berkas pengangkutnya melingkar. Untuk bunganya itu biasanya muncul apa sih namanya, mahkota bunganya itu kelipatan 2, 4, dan juga 5. Untuk akarnya itu jenisnya akar tunggal ya. Untuk yang monokotil atau berbiji satu, daunnya itu pertulangannya sejajar dan melengkung, kambiumnya tidak ada, tersebar luas artinya ya. Terus bagian bunganya kelipatan 3 dan akarnya jenisnya akar serabut. Contoh monokotil, contohnya seperti salak. Kalau kita sering makan buah salak, kalau kita habis makan buahnya itu kan bijinya hanya satu ya di dalam ya, dan tidak bisa dipecah kembali. Itu masih monokotil. Untuk yang dikotil, contohnya seperti mangga, kalau misalnya kita sering makan mangga nih di rumah. Nah, kalau kita belah kembali bijinya yang satu tadi yang di dalam buah, itu ternyata di dalamnya itu terdapat 2 biji gitu ya.
ada kacang tanah juga kalau kalau yang sering makan kacang kulub gitu ya, kan di dalamnya ada beberapa biji yang bisa bagi menjadi dua. Kalau materi ini ada ingin tentang tidak mengenai organ tumbuhan tingkat tinggi. Tadi ditanyakan dan materi pertama mengenai tadi morfologi tumbuhan dan organ tumbuhan tingkat tinggi. Oke, kalau tidak ada absensi nanti setelah akhir episode mulai absensi pertemuan ke materi pertama dan materi kedua, dan materinya akan saya share di GC. Kalian bisa download ya materinya untuk UTS. Kalau tidak ditanyakan, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.